Salam, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama merenungkan firman-Nya pada sore hari ini. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur Tuhan karena Kau berikan kesempatan untuk saya, hamba-Mu ini, untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu bagi siraman rohani, bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menolong kami dari awal, pertengahan sampai akhir nanti. Biarlah Roh-Mu sendiri yang bekerja untuk merenungkan firman ini, untuk menerjemahkan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca firman-Nya yang terdapat di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Pertama-tama aku menasihatkan, naiklah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku tetap ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Salam saudaraku. Sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema pentingnya berdoa. Kita sebagai umat yang percaya pada Tuhan Yesus, doa adalah satu pokok yang paling besar dalam kehidupan kita. Karena doa itu bukan hal yang sepele, bukan hal yang aneh, bukan hal yang asing. Tetapi doa adalah perlu bagi kita. Karena doa adalah napas hidup orang Kristen. Napas kita sebagai pengantara kita kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada dua hal di dalam kehidupan kita untuk berdoa. Yang pertama, berdoa secara pribadi, yaitu berdoa untuk pribadi kita sendiri. Contohnya, yaitu doa biasa. Contohnya, waktu kita makan, waktu kita mau tidur, waktu kita bepergian, atau kita mau bekerja, atau mengerjakan sesuatu yang harus kita kerjakan. Itu kita berdoa. Terlebih dari itu, kita penting juga berdoa untuk hidup kita. Misalnya di dalam problema kita, masalah-masalah yang kita hadapi setiap hari, perlu kita doakan. Kita mohon kepada Tuhan, karena doa adalah napas kehidupan kita. Kalau kita tanpa berdoa, kita tidak bisa sambung dengan Tuhan. Kita tidak bisa hidup. Karena apa? Kita mati. Tanpa doa, kita mati. Sebagaimana hidup kita di dalam keseharian. Kalau kita tidak bernapas, tentulah mati. Begitu pula kerohanian kita. Kalau kita tidak berdoa, berarti kita mati secara rohani. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ingatlah bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu berdoa untuk mendoakan orang lain. Itulah doa syafaat yang sering kita ucapkan di dalam gereja. Biasanya kita berdoa. Apa yang kita doakan seperti yang dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7 tadi. Berdoalah untuk pembesar-pembesar. Berdoalah untuk gereja-gereja. Berdoalah untuk yang lebih penting yang kita doakan. Supaya apa? Supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa kita di dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita, di dalam pembelajaran kita, semuanya kita awali dengan doa.
sebenarnya kita ini manusia yang berdosa. Tuhan Allah adalah yang kudus. Tuhan itu kudus, kita berdosa. Jadi hubungan kita antara Tuhan itu sebenarnya jauh sekali. Jarang kita bisa bersambung. Tetapi ada satu pengantara kita. Tadi dikatakan Yesus Kristus adalah pengantara kita. Oleh sebab itu jangan khawatir bahwa doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Karena ada pengantara Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela mengorbankan dirinya di kayu salib. Disalibkan, mati, dikuburkan. Hanya untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Supaya kita bisa berhubungan dengan Tuhan Allah. Saudara, sekali lagi saya ingin bertanya, sudahkah saudara berdoa? Sudahkah saudara mengingat saudara-saudara yang lain, mendoakan saudara-saudara kita yang lain? Sudahkah kita merasakan siraman rohani di dalam kehidupan kita setiap hari? Sudahkah saudara merasakan bagaimana pentingnya berdoa untuk saudara yang lain, untuk pribadi kita, untuk kehidupan kita sehari-hari? Karena apa? Doa adalah pendukung kita. Doa adalah benteng kehidupan kita. Tanpa doa kita akan roboh, kita akan jatuh. Tetapi karena doa adalah benteng, tembok kehidupan kita yang mengelilingi hidup kita, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, supaya kita tidak akan jatuh ke dalam hal-hal yang jahat, karena Tuhan menyertai kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman yang singkat dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami yang mendengarkan, kami yang berusaha mendengarkan di dalam firman-Mu ini, Kau berkati sebagaimana Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.